Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Fifatur Rahmah. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar pemrograman berbasis web. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang apa sih pemrograman web. Pemrograman web adalah proses atau cara untuk menjalankan instruksi pada sebuah komputer yang terhubung ke internet untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Dan dalam menjalankan sebuah program di dalam web itu melalui web browser seperti Mozilla, Opera, Chrome, dan lain-lain. Kemudian di sini saya akan menjelaskan jenis website berdasarkan sifat. Jenis website berdasarkan sifat ada dua, yaitu website statis dan website dinamis. Website statis yaitu konten tidak dapat diperbarui secara fleksibel dan perlu memerlukan kode ulang. Banyak digunakan untuk website yang tidak memerlukan banyak perubahan seperti company profile dan corporate website. Kemudian website dinamis, konten dapat diperbarui tanpa harus menambah kode. Website ini memiliki sistem CMS atau Content Management System yang berfungsi sebagai sarana untuk menambah, memperbarui, dan menghapus konten website. Kemudian di sini ada jenis website berdasarkan fungsi. Jenis website berdasarkan fungsi ada 6. Yang pertama, company profile. Web company profile berfungsi untuk menampilkan informasi terkait dengan perusahaan seperti alamat, visi misi, kontak, produk atau jasa yang ditawarkan, dan lain-lain. Biasanya web company profile bersifat statis. Yang kedua ada government. Web ini digunakan oleh organisasi resmi seperti organisasi pemerintah. Web ini berfungsi agar masyarakat dapat mengakses info-info terbaru dari pemerintah. Yang ketiga ada e-commerce. Website e-commerce berfungsi sebagai toko Anda di internet, sehingga di web ini Anda dapat melakukan transaksi jual beli. Kemudian yang keempat ada arsip. Web arsip berfungsi untuk menyimpan konten yang terancam hilang. Yang kelima ada berita dan informasi. Web berita dan informasi berfungsi untuk menyebarluaskan berita. Web jenis ini mampu menarik banyak pengunjung sebagai media untuk sumber informasi. Yang terakhir ada blog. Blog berfungsi untuk menuliskan ide, pengalaman pribadi, informasi, dan lain-lain. Banyak blogger yang sukses dan dapat menghasilkan pendapatan melalui blog yang mereka kelola. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara suatu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang WWW atau World Wide Web. Pengertian WWW atau World Wide Web adalah suatu ruang informasi di internet yang digunakan oleh pengenal global yang disebut dengan pengidentifikasi sumber ragam atau URI untuk mengenali sumber daya berguna. World Wide Web berisi kumpulan peladen web dari berbagai seluruh bagian dunia untuk menyediakan informasi dan data yang bisa digunakan bersama. World Wide Web sebagai bagian dari internet mengandung informasi-informasi seperti suara, video, gambar, dan lain-lain. Singkatnya, WWW adalah sistem untuk mengirimkan dan menyebarkan data melalui jaringan internet pada skala yang besar di seluruh penjuru dunia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah protokol jaringan lapisan aplikasi atau application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer
komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Sesuai dengan namanya, penggunaan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol berhubungan dengan hypertext sehingga banyak mengambil sumber daya dari sebuah tautan, sebuah jenis berkas yang bertindak sebagai referensi ke berkas lainnya atau direktori. Protokol HTTP menyediakan kumpulan perintah di dalam komunikasi antar jaringan. Komunikasi tersebut berlangsung antara web server dengan komputer klien atau sebaliknya. Di dalam komunikasi ini, komputer klien melakukan permintaan dengan mengakses alamat IP atau domain atau URL. Kemudian, web server mengelola permintaan tersebut sesuai dengan kode yang dimasukkan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang URL atau Uniform Resource Locator. URL atau singkatan dari Uniform Resource Locator adalah rangkaian situs web yang tertera berisikan nama folder, protokol bahasa, dan sebagainya. URL tidaklah sama dengan domain yang dimana domain adalah nama situs. Sementara URL akan mengarahkan pengguna ke salah satu halaman dalam situs tersebut. Kemudian untuk yang terakhir saya akan menjelaskan tentang DNS atau Domain Name System. DNS adalah singkatan dari Domain Name System yang merupakan sebuah sistem untuk menyimpan informasi tentang nama host atau nama domain dalam sebuah basis data tersebar atau distributed database di dalam jaringan komputer yang menggunakan TCP atau IP. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.